Oke, karena sudah jam 7 lebih 7 menit, jadi untuk kelas pada malam hari ini bisa kita mulai teman-teman. Untuk itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada kelas malam hari ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan juga tentu semangat ya, karena hari ini kita akan belajar bersama di kelas spesial Listrik Solid Collaboration with Expert. Nah, seperti kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi, maka dari itu mohon izin nih, saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Firdianti sebagai moderator yang tentunya akan memandu jalannya kelas pada malam hari ini dari awal hingga akhir nanti. Nah, sebelum kelas kita mulai, ada beberapa rules atau aturan selama sesi kelas ini berlangsung. Jadi yang pertama, peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama sesi materi berlangsung, kecuali pada saat dipersilahkan berbicara. Yang kedua, peserta dipersilahkan untuk mengaktifkan kamera jika memungkinkan agar suasana kelas lebih interaktif. Dan yang terakhir, jika ada pertanyaan, silakan menggunakan fitur raise hand atau dapat juga menuliskan pertanyaan melalui kolom chat. Nah, baik teman-teman, seperti yang kita ketahui nih bahwa dunia elektro dan dunia industri kini bergeraknya sangat cepat menuju industri 5.0 di mana otomasi bukan lagi sekedar tren, tapi juga sudah menjadi bagian penting dari manufacture, energi, hingga smart city. Dan salah satu teknologi kunci yang membuat semua ini berjalan adalah Internet of Things atau IoT yang memungkinkan sistem saling terhubung dan juga bertukar data. Dan inilah alasan kita berkumpul pada malam hari ini, yaitu untuk memahami IoT dari konsep yang paling dasar hingga penerapan di dunia nyata, di dunia kerja gitu. Tentunya bersama Listrik Solid menyongsong era industri 5.0 dengan skill IoT. Oke, teman-teman, sebelum memasuki sesi materi yang lebih lanjut, izinkan saya untuk menyapa pemateri kita pada malam hari ini. Oke, selamat malam Bapak Sobi. Selamat malam Mbak Firdi. Oke, gimana kabarnya Bapak pada malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Senang rasanya Alhamdulillah ya bisa Pak. sharing ilmu ke teman-teman. Ya, Alhamdulillah ya Bapak. Jadi mungkin sedikit overview nih. Jadi teman-teman Bapak Sobirin ini merupakan seorang expert kontrol dan juga instrumen power plant di PLN Indonesia Power Pelabuhan Ratu. Beliau berpengalaman memimpin tim instrumentasi dan kontrol dan juga pernah terlibat di berbagai proyek besar dan saat ini menjabat sebagai Officer of Planning and Evaluation Maintenance. Jadi mungkin itu ya sedikit perkenalan singkat dari Bapak Sobi. Mungkin nanti detailnya akan disampaikan oleh beliau lebih lanjut. Oke, untuk itu, karena setelah ini kita memasuki sesi materi, mohon untuk teman-teman disimak dengan baik, dicatat poin-poin pentingnya, karena ilmu hari ini akan sangat bermanfaat untuk kita ke depannya. Untuk itu, waktu dan media kepada Bapak Sobi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Firdi atas waktu dan kesempatannya. Saya izin share screen ya Mbak ya. Oke, silahkan Bapak. Ya, apakah sudah tampil teman-teman? Sudah terlihat, Pak. Baik, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Kebajikan. Alhamdulillah pada kesempatan pada malam hari ini saya Muhammad Sobirin atau biasa dipanggil Pak Sobi berkesempatan ingin menyampaikan pengalaman-pengalaman yang sudah Sobi alami selama ini di dunia pembangkitan maupun yang akan kita jumpai di masa depan ya, IoT. Welcome to the future. Baik, berikut kurikulum vitae saya. Saya asli dari Pati, Jawa Tengah. Kebetulan untuk pendidikan
Saya pernah kuliah D3 di Universitas Negeri Yogyakarta. Mohon maaf ini saya salah ngetik. Kemudian lanjut ke S1 di Teknik Elektro di Sukabumi di Nusa Putra University. Dan S2 sekarang sedang proses tesis di Magister of Management di Syekh Yusuf Islamic University. Kemudian beberapa penghargaan yang telah saya raih, yakni di Forum Karya Inovasi tingkat unit di PLTU Pelabuhan Ratu dari empat penghargaan ini dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Kemudian pengalaman pekerjaan, yakni sebagai supervisor kontrol instrumen, kemudian pindah posisi menjadi tim leader pemeliharaan kontrol instrumen, kemudian sekarang menduduki posisi Officer of Planning and Evaluation di pemeliharaan. Baik, kita mulai pembukaannya dari Industrial Revolution ya. Jadi dimulai dari era industri 1.0, yakni di mana kita masih menggunakan mesin uap ya sebagai penggerak mekanikal. Kemudian kita lanjut ke industri 2.0, di mana mesin uap sudah diintegrasikan dengan beberapa part-part mechanical dan electrical. Kemudian di era industri 3.0 ini sudah menggunakan microcontroller ya, di mana udah semi auto. Kemudian di era industri 4.0 kita sudah bisa mengintegrasikannya dengan cloud atau internet juga. Ini gambaran industri pada saat 1.0, di mana orang masih manual ya untuk mesin perangkai kain, kemudian mesin uap untuk kapal, mesin uap untuk pabrik-pabrik. Ini masih serba mekanikal ya, gear-gear. Semua pekerja digerakkan oleh mesin uap dan manusia, tenaga kasar. Kemudian era industri 2.0, di mana mesin-mesin ini sudah dikontrol dengan beberapa part elektronik ya, yang mengurangi jumlah tenaga kerja di suatu industri. Ini udah mulai ada mobil ya di industri 2.0. Kemudian ini lanjut ke industri 3.0, di mana orang sudah mengintegrasikan antara electrical, mechanical, dan kontrol. Kemudian di sini perkembangannya sangat cepat ya, dari 3.0 udah semi auto, di mana mesin bisa membuat rangkaian, ini contohnya di part-part mobil ya, dari segi cutting, kemudian assembling. Kemudian lanjut ke industri 4.0. Sebenarnya 4.0 ini sudah beranjak dari tahun 2020-an ya. 2020-an hingga sekarang akan menuju ke industri 5.0 nanti ke depannya. Di mana di sini kita bisa mengontrol ya suatu robot, udah bisa kita gerakkan dari ruangan yang lain dengan komunikasi dengan internet. Ini gambaran industri 5.0 yang akan dan sedang terjadi ya. Sudah ada juga discipline, kemudian division, work. Oke, sebelum kita mengenal dan mendalami tentang IoT, seyogianya kita belajar tentang sejarah IoT terlebih dahulu. Dari pertama kali, di sini ada mesin Coke atau Coca-Cola ya. Di sini penemu pertamanya di Universitas Carnegie Mellon terhubung ke internet dan dapat melaporkan persediaan minuman dingin. Di tahun 1980, saya juga belum lahir ini. Lanjut ke tahun 1989, John Romke dan Simon Hackett mengkoneksikan sebuah pemanggang roti
ke internet yang bisa bekerja sesuai dengan perintah yang dikirimkan dari komputer, yang disebut dengan embedded internet atau pervasive computing. Kemudian di tahun 1991, Mark Weiser memberikan visi kontemporer IoT melalui terminologi komputasi ubiquitous dan komputasi pervasif. Lanjut, perkembangan selanjutnya adalah di tahun 1994, di mana sudah mulai ada otomatisasi peralatan rumah tangga ke seluruh pabrik. Dan tahun 99, Bill Joy, seorang ilmuwan di Eropa, mempresentasikan 6 kerangka kerja web di mana komunikasi perangkat ke perangkat dapat dibentuk. Dari host, kemudian RFID reader, kemudian ada antena, kemudian interrogation zone, kemudian transponders. Penggunaan kata IoT pertama oleh Kevin Aston berupa RFID pada tahun 1999. Nah, masih berlanjut di tahun 2003, RFID mulai digunakan besar oleh militer Amerika Serikat di program SAFI karena melihat raksasa retail Walmart untuk menyebarkan RFID di semua toko-toko di seluruh dunia untuk lebih besar batasnya. Di tahun 2008 kemudian ada pengembangan IPSO Alliance untuk mempromosikan penggunaan Internet Protocol dalam jaringan dari Smart Object dan untuk mengaktifkan Internet of Things. Di tahun 2011, FCC menyetujui penggunaan White Space Spectrum dan IPv6 diluncurkan dan pertumbuhan besar di bidang IoT. Perkembangan ini didukung oleh perusahaan besar seperti Cisco, IBM, Ericsson yang mengambil inisiatif banyak dari pendidikan dan komersil dengan IoT. Ini contohnya ya dari perangkat kita dengan IP tertentu masuk mengirimkan sinyal ke internet, kemudian ada receiver atau penerima dengan IP yang dituju tadi. Dan perkembangan komputer, komputer yang pertama ukurannya segede satu kamar tidur. Kemudian second generation udah mulai mengecil. Kemudian third generation ini sudah mulai mengecil dan mulai terlihat di monitornya. Fourth generation dia lebih klasik tampilannya. Kemudian generasi kelima ini di tahun 2000-an. Nah, ini ada perkembangan komputer ya dari generasi pertama tahun 1946 sampai 1959. Kemudian ini ada vacuum tube. Nah, di sini banyak komponen-komponen elektronik yang disusun sedemikian rupa. Kemudian ini ada transistor. Nah, kita sering jumpai ya Kita untuk sering jumpa ya untuk elektronik. elektronik. Lanjut ke perkembangan komputer selanjutnya tahun 1964 sampai 1970. Di sini sudah mulai dipergunakan banyak IC atau integrated circuit ya. Kemudian sekarang sudah menggunakan metode very large scale integration dengan chip yang sangat kecil tapi fungsinya yang sangat luar biasa. Ini produknya Intel ya, microprocessor SoC atau System on Chip. Satu prosesor bisa harga belasan juta bahkan puluhan juta atau ratusan juta ya tergantung kelas-kelasnya. Nah, ini contoh perhitungan dari jumlah transistor yang digunakan pada setiap komputer. Dari tahun 2021, jumlah MOSFET-nya ada 57. Kemudian di tahun 2022, eh sorry, 2020, DLP, GPU, komponennya akan semakin kecil dan semakin banyak, tapi dia fungsinya lebih dan lebih berguna. Kemudian ini ada part-part dari komputer ya, ada explain back panel dan port of PC. Ini udah custom. Nah, ini
Perkembangan teknologi salah satunya adalah penghematan daya. Dari awalnya 1250 watt, sekarang hanya dibutuhkan 25 watt untuk laptop kita. Dulu komputer untuk menyalakan tuh perlu power supply tambahan ya, biar di rumah tidak padam. Oke, lanjut ke revolusi industri 4.0, di mana perubahan ini terjadi sangat cepat ya. Dalam kurang lebih tiga dekade ya, dari abad 18, 19, 20, dan abad sekarang ini sudah digabungkan dengan IoT. Nah, secara sederhana sendiri, IoT dapat dianggap sebagai sistem di mana berbagai barang atau benda terhubung sedemikian rupa sehingga mereka dapat berinteraksi secara cerdas satu sama lain. Dari Internet of Things nanti kita bisa belajar tentang cybersecurity, cloud computing, additive manufacturing, augmented reality atau AR, kemudian big data, autonomous robot, simulation, dan system integration. Tempat sampah otomatis yang berada di negara Jepang atau Cina ini ya. Di tiap ada sampah, dia akan mengirimkan sinyal melalui Arduino, kemudian GPS dan GSM modemnya. Dan dia akan kirim data ke cloud. Cloud ini yang akan memberikan notif ke user atau yang membuat aplikasinya. Oke, lanjut. Ada juga konsep smart city ya, teman-teman. Ini teman-teman juga sudah sering menjumpai ya, di mana udah ada smart parking, di mana akan memberitahu jumlah ruangan atau jumlah tempat mobil yang tersedia masih atau kosong. Dan electric vehicle charging ini sangat sering kita jumpai, terutama di kota-kota besar ya, di mana mobil listrik sekarang sudah jadi sesuatu yang umum. Ya, beralihnya dari mobil berbahan bakar gasolin berpindah ke elektrik. Nah, secara umum, IoT merupakan konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk mengkomunikasikan, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Menurut penjelasan dari IEEE atau Institute Electronic and Electric Engineering, IoT adalah kerangka kerja di mana semua hal memiliki representasi dan kehadiran di internet. Lebih khusus lagi, IoT bertujuan untuk menawarkan aplikasi dan layanan baru yang menjembatani dunia fisik dan virtual, di mana komunikasi machine to machine mewakili komunikasi dasar yang memungkinkan interaksi antara things dan aplikasi di cloud. Kemudian ini menurut ISO ya, International Standard Organization. IoT ini adalah infrastruktur, objek, orang, sistem, dan sumber daya informasi yang saling berhubungan bersama dengan layanan cerdas untuk memungkinkan mereka memproses informasi dari dunia fisik dan virtual, kemudian bereaksi. Dan terakhir, menurut itu, International Telecommunication Unit, IoT adalah jenis jaringan yang tersedia di mana saja, kapan saja, oleh apa saja, dan siapa saja. Nah, ini perkembangan IoT ya, pre-internet dari zaman tahun 90-an, 80 90-an lah ya. Kita masih menggunakan telepon dan SMS. Kemudian berlanjut ke Internet of Content di mana kita udah mengenal 3W. Berlanjut ke web berbasis 2.0, kemudian Internet of People di mana terjadi banyak sosial web atau media sosial ya sekarang kita kenal. Kemudian sampai sekarang ada IoT dengan M2M, WSN, dan WOT. Ini contoh barangkali banyak yang belum pernah melihat ya.
telepon yang jadul tahun 1871. Kemudian di tahun 1940 sudah ada handphone yang tanpa kabel dengan antena dia ya, Nokia di sini ya. Dia bisa mengirimkan SMS. Nah, kemudian perkembangan teknologi IoT selanjutnya ini Internet of Content di mana udah menjadi 3W World Wide Web, di mana menyampaikan informasi sangat mudah dengan domain HTTP atau HTTPS atau HTML ya. Dan Internet of People, nah, di sini dulu ada banyak sekali yang mengembangkan, ada macam Twitter, kemudian ada YouTube. YouTube logonya pun berubah-ubah ya sampai sekarang. Ada Facebook, oh yang lainnya juga banyak yang belum tahu pasti teman-teman juga nih. Ada Skype, ada Apple. Kemudian di sini perkembangan IoT ya selanjutnya, di mana IoT ini mengintegrasikan antara M2M, SSN, dan WOT dalam satu waktu. Komunikasi M2M mengacu pada komunikasi antar mesin ya, di mana cara kerja ini menggunakan data dari sensor yang kemudian dikirim dan diproses sesuai dengan perangkat yang ada. Kemudian Web of Things memungkinkan berbagai perangkat pintar untuk berkomunikasi dan berbagi informasi melalui website sehingga banyak perangkat elektronik dapat dimonitoring dan dikendalikan melalui website. WT memungkinkan adanya servis yang diberikan dengan adanya informasi data yang dikumpulkan melalui server website. WOT dapat memudahkan pengelompokan atau penyatuan data yang diperoleh melalui platform yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah benefit dan tren teknologi IoT. Dengan menggunakan smart device, kita dapat mempermudah kehidupan sehari-hari kita. Contoh simpelnya kalau di dunia pembangkit ya kita jadi tahu nih temperatur motor, misal motor fan buat pendingin. Ketika masih belum terintegrasi dengan IoT, kita harus datang ke lokal, kita harus melihat temperatur indikatornya berapa. Jadi ketika kita perlu tahu nih nilainya berapa, kita harus datang dulu ke sana. Dengan adanya teknologi IoT, kita sudah dapat memantau nilai temperatur motor tersebut dari gadget ataupun laptop. Kemudian benefit selanjutnya yakni memangkas biaya operasional karena semua dapat dilakukan secara otomatis sehingga mengurangi jumlah manusia yang melakukan pekerjaan tertentu. Selain itu, IoT bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Benefit selanjutnya yakni dari segi keamanan. Keamanan merupakan kebutuhan utama dalam IoT. Hal ini bertujuan agar penggunaan IoT aman dari kejahatan cyber. Keamanan IoT mengacu pada metode perlindungan yang digunakan untuk mengamankan berbagai perangkat dan data yang terhubung ke internet. Contohnya ada Application Program Interface atau API, Page Security ya, Public Key Infrastructure atau PKI. Manfaat selanjutnya ini adalah Gathering Rich Data, mengumpulkan data dari sensor atau perangkat yang lainnya. Data ini akan digunakan sebagai data prediksi atau yang kita kenal sebagai machine learning ya sekarang. Dari data-data itu kita olah, kita jadi tahu karakteristiknya seperti apa, apakah dia tinggi, rendah, atau medium. Seperti itu. Selanjutnya, Active Customer Centricity. Teknologi IoT umumnya dikembangkan berdasarkan permasalahan dari pengguna, sehingga teknologi dikembangkan terpusat sesuai keinginan pada pengguna IoT itu tersendiri. Contohnya adalah
berbagai macam device IoT seperti smartwatch, smart lamp, smart light yang dibuat berdasarkan permasalahan dari pengguna. Jadi ketika kita tidak di rumah, kita bisa menyalakan lampu misalnya udah malam hari dan kita bisa mematikan lampunya ketika pagi hari atau siang dari jauh. Ya, ini prediksi potensi IoT ya. Prediksi jumlah peningkatannya terhubung mencapai 75,4 miliar di tahun 2025 ini. Perkembangan ini pasti akan berdampak ke sektor ekonomi, transportasi, dan komunikasi. Saat ini 9 vektor IoT yang bisa dikembangkan dari tahun 2022 hingga 2025 yakni kesehatan, makanan, minuman, pertanian, perkebunan, tambang, dan perminyakan. Ada tiga hal besar yang akan menjadi pokok pengembangan IoT yaitu meningkatkan operasional, efisiensi, dan kualitas kesehatan serta keamanan. Dan potensi IoT di Indonesia sendiri dari tahun ke tahun selalu meningkat ya. Dari tahun 2022 udah mencapai 444 triliun. Kemudian di tahun 2025 di 1.620 triliun. Ini bukan angka yang kecil, di mana perkembangan ini sangat pesat sekali. Dan elemen-elemen teknologi IoT di sini ada empat ya. Ada strong connectivity, advanced analytics, human-machine interaction, advanced engineering. Setelah pandemi, ini sangat penting karena memungkinkan operasi dipantau dan dikelola dari jarak jauh. Sendiri penjelasannya ini kebutuhan infrastruktur pada sistem IoT salah satunya adalah konektivitas yang kuat. Ini gambar dari tim sedang menginstalasi transceiver ya. Dan advanced analytics di mana data merupakan bagian terpenting dari IoT ya. Analisa yang baik diperlukan juga agar prediksi output dari sistem IoT menjadi lebih akurat. Data yang diperoleh akan disimpan dalam penyimpanan yang berskala besar atau data storage. Kemudian ada Human Machine Interaction atau kita sebut dengan HMI, di mana human atau kita sebagai manusia di sini yang akan bertugas mengoperasikan, memonitoring, dan mengontrol mesin yang berada di area yang sudah ditentukan. Selanjutnya, Advanced Engineering. Jadi perkembangan IoT tidak lepas dari engineer-engineer handal yang sangat konsisten dalam mengembangkan IoT. Ini macam-macam jaringan koneksi IoT ya. Wi-Fi, Wi-Fi ya. Saya sering kita lihat. Kemudian ada jaringan mesh, kemudian ada Bluetooth, koneksi seluler, RFID, NFC, LP1, dan koneksi satelit yang paling jauh. Prospek kerja IT engineer seperti apa sih? Jadi di sini dari kutipan Kementerian Ketenagalistrikan ya, tahun 2020, Standar Kerja Kompetensi Nasional merumuskan bahwa kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekarang sudah ada SKKNI bidang Internet of Things. Di 2025 ini wajib nih buat teman-teman memiliki skill di bidang Internet of Things.
Nah, banyak kan prospek kerja IT engineer ya. Dari IoT hardware engineer, kemudian electronic designer, IoT engineer, kemudian software developer, data analyst, dan cyber security. Nah, ini contoh implementasi di suatu industri, kita akan menjumpai yang namanya aset manajemen, di mana aset atau material, barang yang kita miliki itu harus kita manajemen dari pembelian, perawatan, pengoperasian. Kemudian dari data-data aset manajemen tadi kita olah dengan data IoT, kita buat menjadi prediktif analitik. Oh, ini alat ini saat temperatur ini terjadi vibrasi atau getaran sekian. Jadi si alat ini harus direkomendasikan seperti apa. Nah, di sini kita bisa membuat prediksi dari smart IoT tadi. Dari segi efisien dan produktif proses, pasti ketika kita sudah menemukan ya, berapa sih nilai bahan bakar yang diperlukan misal untuk membuat listrik nih. Misalkan 1 kilo batu bara untuk 1 kilowatt gitu kan. Itu akan bisa lebih efisien ketika kita bisa memprediksi nih. Ketika batu baranya basah, perlu berapa ton. Ketika batu baranya kering, perlu berapa ton. Nanti dari tim efisiensi akan memberikan masukan-masukan dan rekomendasi. Ketiga hal tadi akan dilengkapi dengan safety operation ya, teman-teman. Jadi safety ini adalah kunci ya, karena tidak ada yang lebih berharga dari nyawa manusia. Dan ketika kita sudah mengkolek data tadi, kita harus menentukan mitigasi resikonya, potensi apa, dan langkah apa yang dapat kita lakukan agar safety bagi manusianya, bagi peralatan, dan lingkungan, serta makhluk hidup lainnya. Jadi ada empat ya. Nah, ini contoh implementasi smart city ya. Di suatu kota sudah ada industri, ada keamanan, ada retail, kemudian sosialita, healthcare, rumah-rumah warga, energi, kemudian perpindahan yang mobility ya. Ada KRL, MRT, dan lain-lain. Nah, contoh implementasi yang selanjutnya ada smart home berbasis IoT ya, di mana kita bisa mengunci pintu, membuka pintu dari gadget kita. Dan CCTV pun sekarang sudah banyak yang bisa dual communication ya. Jadi saling ngobrol lewat CCTV. Dan AC juga bisa kita nyalain dulu sebelum pulang ke rumah. Misal kita lagi kerja, perjalanan 15 menit, nyalain AC kan. Sampai rumah udah dingin kan, enak. Nah, lampu tadi ya bisa diatur kecerahannya, lukmennya, warnanya gitu kan. Manajemen listrik, jadi ketahuan nanti dayanya sudah terpakai berapa. Pemanas, ini pemanas air bisa, pemanas buat mandi bisa. Ini ada pengatur suhu, ini suhu ada banyak ya, suhu ruangan bisa. Kemudian suhu misal kita punya peternakan juga bisa ya. Nah ini kalau untuk penerapan di bidang pertanian ya, untuk memantau kita bisa pakai drone ya. Kemudian kita bisa pakai robot juga ini untuk panen, untuk monitoring ternak. Kita bisa melakukan pemetaan juga pakai drone gitu kan. Kemudian penyemaian juga udah pakai robot juga ini, pil bajak. Kita tinggal duduk santai di balik meja di rumah. Oke, di penerapannya.
Kita lanjut ke arsitektur IoT ya. Gimana pengertian arsitektur IoT sendiri ya ini? Arsitektur menjelaskan lembar kerja dari komponen terkait, fungsi dan pengaturan, serta prosedur operasional dari data yang digunakan. Sederhananya adalah membuat sistem untuk menghubungkan antar perangkat agar dapat bekerja sama. Nah, arsitektur IoT sendiri bekerja sesuai dengan tujuan sistem. Sebenarnya ada beberapa pendapat ya. Ada yang berpendapat arsitektur IoT itu ada 3 layer, 4 layer, 5 layer, 6 layer pun ada, 7 layer pun juga ada. Oke, kita awali dari yang 3 layer dulu ya. 3 layer itu di sini yang pertama adalah sebagai perception layer dulu ya. Di sini ada sensor, kemudian ada network layer, yakni jaringan, kemudian application layer, penerapannya. Nah, perception layer tuh ada apa aja gitu kan. Di sini ada contohnya ya. Di sini ada sensor-sensor. Ini ada sensor jarak, sensor temperatur, pressure, flow, ada banyak lagi. Ini ada RFID juga, ada kamera juga. Kemudian ada robot arm. Kemudian lanjut ke network layer. Network layer atau dikenal sebagai transmisi ya. Ya, ini tanpa adanya transmisi ini dari jaringan, kita tidak bisa mengakses perception layer tadi. Di sini contohnya ada LoRa device, kemudian Wi-Fi, kemudian 4G, kemudian Bluetooth. Nah, lanjut di application layer, di sini kita bisa mengontrolnya lewat smart home, smart building, smart industry, dan smart house tadi. Nah, kalau 4 layer, nah di sini ada smart things untuk di layer pertamanya, kemudian network and gateway, jaringannya ya. Kemudian yang ketiga ada middleware, inti datanya sebelum sampai di layer keempat ini application, hasil pemrosesan datanya. Ini sama kayak tadi ya, SmartThings layer ya, di beda penyebutan. Kalau di IoT 4 layer, SmartThings layernya ini berupa sensor-sensor ya. Kemudian ada juga controller dan aktuatornya. Kemudian gateway di sini berupa jaringan ya. Kemudian kalau yang 4 layer, di layer ketiganya ini bertugas mengolah raw data yang diterima dari layar sebelumnya. Jadi, saling berhubungan dari layer 1, 2, 3, 4. Ada application layer. Kita bisa mengontrol, mengoperasikan, monitoring, dan melakukan analisa data lanjutan. Nah, kalau yang 5 layer, di sini yang pertama ada object perception, kemudian object abstraction, kemudian service management, kemudian application layer, kemudian business layer. Jadi yang pertama object layer ya, atau perception, di mana di sini ada banyak sekali ya. Ada sensor jarak, sensor suhu, sensor flame. Selanjutnya object abstraction masih sama, di sini merupakan network ya. Ada WiMAX, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee juga. Nah, sekarang kita udah 5G ya. Tapi di kota-kota besar udah 5G. Nah, kemudian ada service management atau middle layer. Ini perangkat lunak yang berfungsi sebagai antarmuka, antar komponen IoT yang memungkinkan komunikasi antar elemen. Middleware, middleware menghubungkan
program yang berbeda dan seringkali kompleks yang pada awalnya tidak dirancang untuk saling berhubungan, sehingga apa saja atau anything dapat saling terhubung. Middleware adalah bagian dari arsitektur yang memungkinkan konektivitas sejumlah besar things yang beragam dengan menyediakan lapisan konektivitas untuk sensor dan juga untuk lapisan aplikasi memastikan komunikasi efektif antar perangkat lunak yang lainnya. Ini kita bisa menggunakan temperature control, contohnya di lighting control, security and alarm, dan ada motion detector. Selain layanan yang diminta pengguna, layar aplikasi menyediakan layanan data yaitu data warehousing, penyimpanan big data, pengembangan data, dan lain sebagainya untuk melakukan data semantik analisis. Smart Health, Intelligent Transport System, Smart Building, Smart Industry, dan Smart City adalah beberapa aplikasi dengan Smart User Interface pada layar aplikasi. Nah, kemudian di sini ada business layer ya. Plus, layer bisnis bertanggung jawab untuk mengelola keseluruhan aktivitas sistem IT melalui pembuatan diagram alur, model bisnis, dan grafik pada data yang diproses dan diterima dari layar aplikasi. Selain itu, berdasarkan analisis big data, layer ini mendukung pengambilan keputusan otomatis serta pembuatan strategi bisnis yang cerdas. Jadi biasanya IoT digunakan juga sebagai alat bantu untuk decision making ya. Nah, ini yang arsitektur IoT di 7 layer ya. Di mana yang pertama ada things ya, atau benda, kemudian connectivity, kemudian edge computing, data akumulator, data abstraction, kemudian application, dan yang terakhir di collaborating. Nah, ini di things layer-nya sendiri di sini merupakan perangkat di akhir sistem IoT, termasuk smart things dan perangkat seluler. Layer things mendukung beragam perangkat dalam hal bentuk, ukuran, dan prinsip penginderaan. Contoh nih, layarnya mengumpulkan data dan konversi pengamatan analog ke sinyal digital. Ya, ini teman-teman banyak ya yang udah punya ya smart Lamborghini ya. Kita bisa setting kecerahannya, kemudian humidity-nya, kemudian jadwal on off-nya juga kan. Selanjutnya di connectivity layer, di sini kita akan terhubung dengan jaringan ketika terdapat connectivity layer ini. Tanpa connectivity ini, kita tidak bisa terhubung secara langsung dengan lapisan things layer. Nah, selanjutnya di edge atau fog computing, layer ini bertanggung jawab atas konversi aliran data jaringan yang heterogen menjadi informasi yang sesuai dalam hal penyimpanan dan analisis. Menurut aturan pemrosesan informasi awal dalam sistem IoT cerdas, layar ini memulai pemrosesan terbatas pada data yang diterima di edge of network, yang sebagian besar disebut sebagai komputasi fog. Format data, reduksi, decoding, dan evaluasi adalah fungsi dasar dari layer ini. Fokus layer ini adalah komunikasi vertikal antara level 1 dan level 4. Gateway IoT adalah perangkat contoh pada level ini. Ya, gateway-nya ya. Nah, dihubungkan dengan gateway tadi ya. Data accumulation. Accumulation. Data yang sudah diakumulasi tadi dapat diakses dengan menggunakan gadget atau tab atau laptop dan komputer lainnya. Oke, lanjut ke bagian layer 7-nya ya. Data abstraction layer. Fokus utama lapisan ini adalah dengan rendering dan penyimpanan data sedemikian rupa, sehingga menyatukan semua perbedaan dalam format data dan semantik untuk pengembangan aplikasi sederhana dan peningkatan kinerja.
Lanjut ke application layer. Tugas layer ini adalah mempertimbangkan persyaratan aplikasi interpretasi dari data layer 5. Ini layer 5. Aplikasi bersifat beragam ya. Ada yang berfungsi sebagai manajemen sistem, kontrol, bisnis, dan mission critical, aplikasi analitis. Nah, oleh karena itu, permintaan interpretasi data yang relevan bervariasi dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Jika data diatur secara efisien pada layer 5, maka pemrosesan informasi overhead akan berkurang pada layer ini, yang pada akhirnya mendukung aktivitas paralel di perangkat yang akhir. Nah, data sebagai inputan diproses, proses akan bertukar dengan data ya. Kita lihat data-data, kemudian kita keluarkan outputnya. Nah, ini collaboration and processes. Orang yang berbeda dengan tujuan yang berbeda dapat menggunakan aplikasi yang sama. Oleh karena itu, di IoT tujuan akhir bukanlah pembuatan aplikasi, tetapi pemberdayaan orang untuk melakukan pekerjaan dengan cara yang lebih baik dan lebih nyaman tentunya ya. Kalau zaman dahulu sebelum terintegrasi ke IoT, CCTV hanya dapat dimonitor dengan local area network ya. Biasanya ada satu PC khusus untuk memonitor CCTV itu. Nah, di sini izin melanjutkan IT. Apa sih pengertiannya? Orang yang berbeda dengan tujuan yang berbeda dapat menggunakan aplikasi yang sama. Oleh karena itu, IoT tujuan akhir bukanlah pembuatan aplikasi, tapi ini tujuannya adalah melakukan pekerjaan dengan cara yang lebih baik. Nah, contoh infrastruktur IoT di dunia industri dengan open source platform ya. Lalu di sini di paling kiri ya di edge tire, di sini ada di kamera untuk mendeteksi gerakan yang berada di lapangan dan ada sensor lingkungannya dan data diolah dengan ThinkSport di sini ya penerapannya. Setelah itu dikirim ke Node-RED, kemudian melewati Edge Gateway menuju ke MQTT, di mana akan di-share informasinya ke user-user yang lainnya. Nah, infrastruktur IT di industri yang pertama ini ada Edge Tier, bertugas untuk pengambilan data dan pengiriman data ke server IoT ya, di sebelah kiri ya. Di layar ini pun terdapat ada dua, yakni SmartThings dan Gateway. SmartThings contohnya di sini ada Intel Deep Camera, Environmental Sensor by Arduino, kemudian ada Sun of Home Automation, Meson Energy Management. Dan gateway-nya di sini tadi kita lihat ada Wi-Fi, Zigbee, kemudian network, dan proximity network. Nah, selanjutnya platform tier. Dalam arsitektur lain disebut juga sebagai middleware ya. Platform ini bertugas menyimpan, menyederhanakan, dan mengolah data. Di sini MQTT digunakan sebagai broker atau server layanan IoT. Node-RED digunakan sebagai penghubung berbagai platform. Dan ThinkSpot digunakan sebagai pengatur rules dan penghubung dengan MQTT broker. Kemudian ada juga Cassandra ya. Di sini digunakan sebagai penyimpan data. Kemudian ada Apache Kafka juga di sini sebagai integras berbagai data. Nah, untuk enterprise tier-nya di sini nama lainnya kita sebut sebagai application layer.
Nah, platform ini yang bertugas melakukan analisa dan menampilkan data yang diperoleh dari layar sebelumnya. Sini ada Apache Spark, di mana fungsinya untuk menganalisis berbagai data seperti data engineering, data science, dan machine learning. Dan ada juga web UI, UI atau User Interface, digunakan sebagai penampil data hasil analisis agar dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Web UI harus dapat melakukan visualisasi data, autentifikasi pengguna, dan konfigurasi pada sistem. Nah, selanjutnya, infrastruktur IoT di Smart City ya. Penerapan Smart City membuat pemerintah lebih mudah terhubung dengan masyarakat memantau infrastruktur, fasilitas kota, dan peristiwa yang terjadi di wilayahnya secara real time. Contohnya, CCTV direkam, masuk, dan dikirim terkoneksi dengan jaringan LAN atau Wi-Fi. Data diterima dari API, kemudian disalurkan dengan AWS. AWS diolah datanya, bisa menggunakan Anaconda, diolah dan disimpan ya tadi ya urusannya. Dari Google Cloud bisa dilihat di website dan bisa juga dilihat di mobile apps. Nah ini untuk layar-layarnya ya, ada SmartThings, di mana di sini untuk SmartThings dan Gateway terdiri dari CCTV, kemudian ada air monitor, traffic monitor, energi meter, dan disaster info. Ada waste management juga di layar paling kiri ya SmartThings-nya. Dan Gateway di sini kita menggunakan ada waste manage, kemudian ada NB IoT, kemudian ada Wi-Fi, kemudian struktur IoT di middleware. Nah, di layar ini digunakan berbagai macam platform ya. Ada REST API, MQTT, kemudian MQTT REST API, MQTT, dan AWS. Nah, untuk aplikasinya sendiri, untuk application di sini ada berbagai platform yang bertugas untuk mengumpulkan, mengolah, menyamakan format data agar dapat diolah ke layar selanjutnya ya. Anaconda, kemudian ada Google Cloud. Nah, selanjutnya ada Case IoT ya. Implementasi di dunia industri ya. Seringkali kita jumpai untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam berbagai proses. Penerapannya dimulai dari hal yang paling kecil, dari monitoring, kemudian controlling, kemudian proteksi. Kita dapat melakukannya dari jarak jauh karena sudah terhubung dengan internet. Nah, ini contohnya ada mesin penata box ya. Nah, ini yang mengeluarkan boxnya ya. Kemudian ini robot untuk memasukkan barang ke mobil. Ini untuk smart conveyornya ya. Ditata barang, dipilih. Nah, semua udah terintegrasi. Nah, manusianya di mana? Di sini. Manusianya mengendalikan, mengontrol, dan memantau proteksinya juga. Proteksi itu apa sih gitu kan? Proteksi itu apabila misal terjadi nih, di sini lengan robotnya misal patah. Ketika tidak ada proteksi, si
robot ini akan tetap bergerak. Dan apa yang akan terjadi? Bisa terjadi penumpukan barang di sini karena tidak adanya alarm atau proteksi tadi. Ketika ada proteksi, dia akan memunculkan alarm ke human machine interface kita. Sehingga manusia yang mengontrol atau memonitoring dapat melakukan perbaikan terlebih dahulu. Nah, lanjut. Ada smart irrigation system ya di pertanian. Di mana di sini kita menggunakan beberapa sensor ya di sini. Di sini ada sensor kelembapan, kemudian kita menggunakan Arduino untuk mengirimkan data menuju cloud. Data diterima dan diproses menggunakan Raspberry Pi di sini untuk melakukan start water pump. Ini nih, warna tanahnya berbeda kan dari nilai kelembapannya. Warna tanah yang basah ya atau tidak kering, dia lebih coklat gelap. Kemudian yang kurang air, dia warnanya coklat muda. Makanya di sini jalur airnya dibuka untuk belok ke arah ladang yang nomor 2 ini. Pompa air nyala. Ketika nanti sudah berwarna sama atau kelembapannya sudah sama dengan yang lain, yang terjadi pertama adalah pompanya akan berhenti dulu. Setelah pompa berhenti, baru irigasinya ditutup. Dan ini akan berlaku continue selama internetnya masih jalan. Lanjut ke Smart City ya. Nah, di sini sensor akan mendeteksi kemacetan lalu lintas, kemudian akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan melakukan pengaturan traffic light agar tidak terjadi kemacetan. Pemantauan kualitas udara juga dilakukan dengan menggunakan sensor dan memberikan informasi kepada masyarakat. Misal ada perempatan ya. Di perempatan itu akan dideteksi berapa jumlah mobil atau berapa kepadatan yang terjadi di titik utara, selatan, timur, barat. Nah, di situ nanti akan mengubah timer dari traffic light. Misal yang kepadatannya bisa 100 mobil dengan yang 20 mobil, tentu kita akan memperlama waktu lampu hijau di mobil yang tumpukannya sampai 100. Seperti itu. Nah, kemudian energi manajemen. Khususnya energi manajemen ini bertujuan untuk melakukan pemantauan cadangan energi dan pemantauan jumlah energi yang dihabiskan. Hal ini dapat digunakan untuk memastikan pasokan energi selalu terpenuhi. Implementasi pendeteksian berbagai sumber energi menggunakan sensor yang sesuai dan dilakukan pengumpulan data secara real time sebagai data pengambil keputusan. Oke, lanjut di smart water system ya. Contoh pengelolaan air ini untuk mendeteksi kualitas air maupun identifikasi kerusakan saluran air. Di kota-kota kan kita menggunakan PDAM ya yang kita kenal ya. Dan selanjutnya implementasinya ini disematkan berbagai sensor yang mendukung monitoring kualitas air dan saluran air sehingga dapat dimonitoring dari jauh. Misal ada kebocoran di blok 5, dia akan memberikan alarm. Oh ini pressure-nya turun, flow-nya rendah, ada kebocoran di titik ini gitu. Jadi langsung kita info perlu diadakan perbaikan di titik ini. Jadi lebih efektif. Kalau yang masih manual kan kita pakai alat yang deteksi suara itu.
nyusuri tanah gitu, ngikuti jalur. Baru ketika mendekat, frekuensinya akan makin tinggi, baru kita bongkar di titik situ. Kalau yang pakai smart water system, kita sudah tahu nih, buktinya di sini, nggak perlu jalan dulu, seperti itu. Nah, kemudian ini ada smart parking ya, di kota-kota besar ini sudah diterapkan, di mana sensor bekerja dengan mendeteksi adanya kendaraan pada area parkir, lalu memberikan informasi ke server apakah ada kendaraan atau tidak. Nih di counter ya, kendaraan masuk 169, yang tersedia masih 339. Oke, itu dulu yang dapat Sobi sharing ke teman-teman ya. Kita diskusi lah ya, Oke, Mbak baik. Firda. Terima kasih Mm, Pak Sobi atas materinya. Tadi dari Pak Sobi sudah menjelaskan dari dasar banget nih, dari sejarah IoT, Ya, kemudian mm, IoT itu apa, sampai contoh implementasinya di industri. Nah, ini sangat daging ya teman-teman materinya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan kepada Pak Sobi. Mumpung ini beliaunya masih standby di Zoom, ya ya, kan? Masih baru jam 8 ini, jadi aman ya teman-teman. aman. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Bisa raise hand atau bisa dituliskan di kolom chat. Ya, kalau teman-teman gak usah malu-malu, malu bertanya nanti nggak tahu-tahu. Iya, betul. Kayak gimana? Atau mungkin masih malu-malu nih. Nah, kalau Mm, misal masih malu-malu, mungkin saya ya Pak yang izin tanya nih. boleh. Gini Pak, misal nih dari teman-teman di sini ada yang baru nyemplung lah ke dunia IoT gitu. Nah, terus bingung nih belajarnya dari mana. Nah, gitu, apakah kita belajar elektronikanya dulu atau belajar codingnya dulu atau mulai dari mana dulu nih Pak untuk belajarnya? Ah, betul. Betul Mbak Firda. Mungkin tadi belum Sobi sampaikan juga ya, tadi dasarnya kita harus mulai dari mana gitu ya. Jadi teman-teman di sini ketika memang belum pernah ngulik ya secara elektronik maupun electrical, teman-teman minimal tahu dulu part-part atau benda-benda dasar gitu ya. Dari misal contoh dari resistor. Resistor itu apa sih? Oh, resistor itu kalau bahasa Inggrisnya resistance. Dia sebagai tahanan. Tahanan apa? Tahanan listrik. Dari mana tahanan listrik gitu kan? Yang kita ingat ya, rumus dasar listrik kan VIR ya. V sama dengan tegangan adalah arus kali hambatan atau tahanan ya. Jadi pertama teman-teman basicnya itu memang perlu mengenal dulu komponen. Ketika sudah mengenal komponen, baru ikutin tuh layer kayak tadi. Bisa dimulai dari belajar bahasa pemrograman dasarnya dulu atau belajar algoritma dulu. Contoh, kita mau menggerakkan mobil, nah paling sederhana. Berarti kita kan perlu ngecek dulu nih bahan bakarnya ada nggak, kemudian kondisi bannya seperti apa, kondisi mesinnya, olinya ada nggak gitu kan. Kita tulis dulu urutan-urutannya sebelum kita mengendarai mobil atau menggerakkan mobil. Kunci mobilnya ada nggak gitu kan. Terus ketika kita on, apa yang harus kita lakukan gitu kan. Misal pencet tombol start kalau mobil yang terbaru. Jadi kalau di IoT sendiri kita harus tahu apa itu algoritma sebagai dasar ya. Algoritma sendiri kalau bahasa singkatnya ya, algoritma itu tahapan-tahapan yang perlu dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Gitu, Mbak Firda. Itu dari dasarnya seperti itu. Kita belajar dari komponen dulu, kemudian algoritma, baru kita cari nih, apa sih masalah yang ada di lingkungan kita, atau ada nggak sih barang yang bisa kita improve gitu. Jadi
Orang itu beranggapan inovasi itu harus hal yang baru. Ternyata tidak. Inovasi itu salah satunya adalah kita melakukan improvement, improvisasi dari sesuatu yang sudah ada. Seperti itu. Jadi kalau di dunia kerja tuh memang kita dituntut untuk kerennya itu agility learning. Nah, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Sobi. Sangat menjelaskan sekali ya untuk teman-teman yang ingin baru mau nyemplung nih ke IoT. Jadi kesimpulannya belajarnya dari mungkin elektronika dasar terlebih dahulu ya, kenalan nih sama Heeh. komponen-komponennya, fungsi-fungsinya, terus baru masuk ke algoritmanya, terus carilah di lingkungan sekitar apa nih yang bisa kita kembangkan atau permasalahan apa nih yang kita temukan dan bisa diselesaikan melalui IoT. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya Pak Sobi ya. Betul, Mbak Firda. Oke, Itu ada baik. yang Di sini bertanya, Mbak. Bentar, ya, Bu. di sini ada pertanyaan dari Kak Ando. Mau nanya Pak, apa Oh, bedanya HMI dan SCADA? oke. Boleh lihat wajahnya Kak Ando? Kita interaktif lah. Apa lagi sibuk nih? Oke, silahkan Kak Ando bisa diaktifkan Oke. kameranya biar tahu wajahnya. Bisa sambil kenalan dengan Pak Sobi juga nih. Ya, lagi sibuk kayaknya ya. Oke lah, sambil menjelaskan ya Mbak ya. Mbak Firdi, jadi kalau HMI sendiri itu kan kepanjangan sendiri Human Machine Interface ya. Di mana fungsi utamanya ini menyediakan antarmuka visual bagi user. User di sini siapa sih? Ya manusia, gitu. Untuk berinteraksi langsung dengan mesin atau perangkat yang sedang kita operasikan. Sedangkan SCADA dari kepanjangannya aja sudah beda gitu. Supervisory Control and Data Acquisition ya. Di mana SCADA ini fungsinya yakni sistem yang lebih besar dia untuk memantau dan mengendalikan proses industri secara keseluruhan. Jadi HMI itu bagian dari SCADA seperti itu. Jadi SCADA sendiri itu kompleks. Kalau HMI dia sebatas di monitor yang kita hadapi aja itu HMI gitu. Simple. Oke, baik. Mungkin dari Kak Ando ada tanggapan atau sudah cukup jelas penjelasan dari Pak Sobi? Bisa dikasih reactionnya Kak Ando? Atau mau tanya lagi juga boleh? Ya teman-teman yang lain boleh. Kita mau sharing Mau nanya Pak. boleh. Silahkan Kak Randy. Perkenalkan Pak, nama saya Randy. Ya, Saya lulusan dari S1 Instrumentasi Kendali Pak, masih ya, berhubungan dengan IoT. Mau nanya Pak, kan zaman sekarang sudah masuk era IoT Pak. ya. Nah untuk di industri masih menggunakan PLC. Nah untuk pertanyaannya Pak, eh, untuk bagian IoT itu masuknya di maintenance atau instalasi ya Pak? Oke. Sudah? Sudah Pak, makasih Pak. Siap, makasih. Baik, langsung dijawab apa nanti ketampung dulu? Oke, kalau boleh ya, izin menjawab. Jadi memang secara prakteknya ya di industri ya, PLC itu kan ibaratnya kalau di komputer itu CPU-nya, PLC yang mengontrol dan lain-lain. IoT di sini ketika kita hendak mengintegrasikan dengan jaringan atau internet dengan cloud data yang kita bertujuan untuk mengontrol ataupun mengendalikan, memonitoring dari jarak jauh. Sedangkan kalau PLC kan sifatnya masih lokal ya, lokal area. Kemudian tadi yang pertanyaan selanjutnya apa tadi? Maaf. Ini Pak, untuk IoT masuk ke dunia
industri itu sebagai instalasi atau maintenance ya Pak? Jadi kalau di dunia industri, IoT itu termasuk ke divisi maintenance. Kenapa? Tadi kan sempat saya sampaikan ada yang namanya predictive maintenance. Dengan adanya IoT ini sangat membantu sekali untuk kita dapat melakukan prediksi pemeliharaan. Prediksi dari mana? Misalkan nih, di industri itu terdapat bel conveyor, kan ada motornya ya. Motornya kan muter terus tuh ketika bel conveyor itu, misal motornya udah mendekati masa masa usangnya dia lah ya, mendekati masa rusaknya dia, pasti ada anomali atau tanda-tanda sebelum dia mencapai breakdown. Salah satunya dari segi temperatur di bearing motornya. Nah, kalau masih era industri 3.0 itu kan kita belum bisa tuh monitoring temperaturnya dari online ataupun dari komputer secara langsung. Kita bisanya mantau di lokal. Dengan dibantunya IoT ini, kita bisa tahu nih, oh ini kemarin ada data ini loh, 1 tahun sebelum kerusakan ini terjadi, temperaturnya tuh udah mulai naik landai nih, misal dari 36, kemudian selang sebulan 38, selang sebulan lagi 40, sampai akhirnya di masa dia breakdown itu temperatur motornya udah di 70-an, seperti itu. Di data itu bisa kita jadikan acuan atau best practice ketika sudah mulai terjadi kerusakan, ya ini loh tanda-tandanya gitu. Jadi tidak perlu menunggu breakdown, kita udah nyiapin nih. Dari situ kita sudah lebih efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya. Kenapa? Ketika kita sudah menyediakan jauh hari sebelum terjadinya kerusakan, kita tidak loses produksi di situ. Udah ada nih, tinggal lepas pasang, udah beres. Seperti itu Mas Randy ya. Apakah menjawab? Ya Pak, cukup Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Kerja di mana Mas Randy atau kuliah? Udah lulus Pak tahun kemarin. Ah Sekarang ya, masih nganggur. oh yes. Senantiasa inilah nanti dapat kerjaan yang sesuai dengan basicnya. Sekarang ini orang instrumen susah nyarinya, tapi susah juga untuk masuknya. Banyak syaratnya harus bisa ini itu gitu. Oh iya Pak, mau nanya Pak. Boleh. Untuk eh, bidang instrumen lebih disarankan ikut sertifikasi eh, sertifikasi apa ya Pak Oke. untuk masuk ke dunia kerja atau industri gitu. Ya. Pak, Sebelumnya boleh tahu dari D3 atau S1 atau D4? dari S1 Pak. Oh, S1. Berarti kalau S1, kalau saran Sobi ya, untuk sertifikasi yang diambil, kamu bisa ikut di SKK Migas yang di Cepu. Di situ ada sertifikasi teknisi instrumen. Di situ ada level 1 sama level 2. Setelah level 1 level 2 barulah nanti level pengawas. Nah, kebetulan Sobi udah level pengawas memang. Kemarin tahun 2023 udah sertifikasi di sana. Tapi kalau untuk sekedar apa namanya? Training-training ya, bisa ikut BLK dulu aja, Mas. Kebetulan Sobi dulu sebelum kerja di tempat yang sekarang itu dulu ikut sertifikasi PLC di BLK. Kebetulan dulu di BLK Surakarta. Sekarang beralih ke BLK Semarang. Pusatnya di Jawa Tengah sekarang. Jadi itu akan lebih menguntungkan ya dari sisi biaya kemudian knowledge di mana di situ dibiayai oleh pemerintah dan kita dapat sertifikasinya gitu. Tapi memang di situ diseleksi ya.
gitu untuk sertifikasi di instrumen itu ya. Ada lagi? Ya, yang sertifikasi di Cepu itu Ya, migas Cepu berbayar itu Pak? Atau ya kalau itu berbayar di Cepu. itu ada penyediaan mes nggak Pak buat pesertanya? Di Karena mananya? kan Di Cepu? iya karena kan swasta itu Pak. Nggak ada mes. Berapa tuh Pak kalau berbayar sekarang? Wah, udah beda tahun ya. Kalau mau info lebih lengkapnya bisa buka websitenya aja di SKK Migas Cepu. Itu di situ ada tuh. Oh, baik Pak, makasih Ya, Pak atas siap, masukan sama sarannya. siap. Artinya teman-teman di sini harus yakin dengan kemampuan diri sendiri. Ya, ketika wawancara kan pasti ditanya, kamu bisa apa gitu kan? Kamu yakin keterima di sini apa gitu kan? Pasti kan pertanyaan-pertanyaan yang berupa keyakinan itu pasti ada. Lanjut tuh ada yang bertanya Ya, di chat ya Mbak ya? iya. Silakan untuk Kak Dwiki bisa on mic atau on cam untuk Hmm, menyampaikan pertanyaannya secara langsung biar bisa lebih enak ngobrolnya dengan Pak Sobirin. hmm. Ada orangnya? Gimana Kak Dwiki? Oke, mungkin ada kendala. Oke, baik. Mungkin saya izin membacakan ini Oh, ya Pak, keren. untuk Ya, pertanyaan dari Kak Dwiki. Untuk database yang paling simpel dan mudah dipahami untuk pemula apa ya kira-kira? oke. Baik, berapa ya? Terutama sekarang kita sudah dibantu dengan ChatGPT. Itu dia pemrograman itu sangat mudah. Bagi tadi yang ditanyakan kan untuk database yang paling simpel ya. Itu kamu bisa menggunakan MySQL atau di Google Sheet. Nah, bisa. Nah, untuk tahapan-tahapannya bisa kolaborasi dengan ChatGPT. Dan ChatGPT yang versi terbaru nih yang versi 5 dia udah bisa memprogram kemudian nyari tahu salahnya di mana itu udah keren banget ChatGPT sekarang. Tinggal teman-teman mengasah dari segi intelijennya teman-teman. Jangan sampai kalah dengan ChatGPT ya. Oke, gimana Kak Dwiki? Ada feedback atau bisa dicukupkan? Semangat ya, lekas sehat, Vicky. Oke, mungkin sudah dicukupkan. Jadi Ya, izin menanggapi ya Pak Sobi tadi boleh. terkait ini ya pemanfaatan ChatGPT karena memang sekarang apa-apa bisa tanya ke situ, pertanyaan Betul. sesimpel apapun. Kadang tuh orang males buka Google, nggak buka Google, malah langsung buka ChatGPT, bahkan untuk curhat juga ya Pak sekarang. Ya, Untuk nanya coding, tanya arsitektur, itu banyak ini memanfaatkan ChatGPT. Jadi teman-teman juga bisa manfaatkan itu atau mungkin dari AI yang lain juga. Gitu sih. Kayak gimana dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Iya, boleh. boleh silakan Kak Ada. Umar. Perkenalkan, nama saya Umarwanto. Izin bertanya, Pak. Sebenarnya ini kayak saya ingin meminta saran gitu, Kak. Kan saya masih mau masuk semester 5. Nah, Nah, itu kayak mau masuk penjurusan. Nah, di ya. penjurusan ini ada 3 penjurusan nih, Pak. Tapi saya cenderung kedua, yaitu ada elektronika industri dan sistem kontrol. Nah, menurut Bapak, peluang ke depannya itu mana sih, Pak, yang lebih baik gitu? Terima kasih, Pak. Hmm. Tadi apa aja jurusannya tadi? Sorry. Kan di elektro kan, Pak, kayak Ya. ada peminatan di semester 5. Nah, Mm-mm. itu tuh peminatannya ada
elektronika industri, habis Mm-mm. itu ada sistem kontrol, habis itu telekomunikasi. Nah, saya ingin bertanya itu peluang ke depannya yang paling besar dan paling banyak banget dibutuhkan itu apa ya, Pak? Soalnya masih bingung juga untuk Ah, membuka pemikiran saya, Pak. oke. Dari IT PLN ya, keren. Baik, tadi kan ada tiga elektronik industri, sistem kontrol, dan telekomunikasi. Ketiganya bagus. Secara persentase, menurut sepengetahuan Sobi ya, di teman-teman kerja, yang paling tinggi sekarang di sistem kontrol. Kenapa sistem kontrol? Karena tidak semua kampus mempelajari sistem kontrol dengan catatan kontrol ini sangat luas. Kalau elektronika industri dan telekomunikasi itu cenderung pengembangannya akan ketinggalan. Kalau secara kemajuan industri yang sekarang ya dan ke depannya. Tapi kalau sistem kontrol, dia akan terus berkembang dan kita pun bisa jadi expert gitu. Contoh kayak sekarang itu kan kayak Arduino aja sudah ada versi nano, ada versi yang apa gitu kan. Itu kan sistem kontrol jatuhnya. Tapi kalau elektronika industri itu kita seringnya sebagai ini aja, sebagai pengguna seringnya kalau di elektronika industri. Gimana? Masuk nggak? Masuk, Pak, masuk, Pak. Jadi, Nah, jadi kayak melihat dari jangka panjangnya itu kayak sistem kontrol tuh lebih baik ya gitu, Pak. iya. Tapi memang proses belajarnya bakalan lebih lama ya. Dalam artian kita pusing-pusing dulu di awal, nggak apa-apa. Yang penting kita enjoy, menikmati gitu. Oh, prosesnya gini loh, sistem kontrol. Ke depannya gini-gini gitu kan. Jadi kita tidak terbawa arus. Oh, ini gini-gini. Hmm. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas sarannya. Ya, sama-sama Sumar ya panggilnya. Iya, Pak. Oke, thank you Kak Umar atas pertanyaannya dan juga terima kasih Pak Sobi atas jawabannya. Sudah Siap. membantu Mas Umar nih untuk Memilih. menghadapi kebingungan peminatan di semester 5 nih mau ambil apa gitu. Karena Ya, memang kalau bicara teknologi itu emang sangat luas dan juga perlu mempertimbangkan ke depannya sih seperti apa gitu. Nah, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Oke, Kak, gimana? Oke, boleh. silakan Kak Riki. terdengar jelas nggak ya Kak suara saya? Jelas. Jelas-jelas. Oke, sebelumnya nama saya Riki. Izin bertanya Pak, saya kan sebelumnya sempat magang di pembangkit ya Pak. Itu di pembangkit itu saya diajarin tentang optocoupler tuh. Jadi menurut Duh, hilang suaranya. Nah, optocoupler terus apa tadi? Oke, Kak Riki mungkin pertanyaannya bisa diulang kembali karena tadi sempat Putus ya, hilang bener ya, Mbak ya? suaranya. Heeh. Iya, betul Pak, sempat terputus. Terus sampai optocoupler tadi. eh, terdengar jelas nggak Pak? Nah, Tadi sekarang tiba-tiba jelas. keluar. Ya, Ah, ah. Tadi eh, ya optocoupler tuh ya Pak. Saya diajarin sama pembimbing saya. Itu kan katanya optocoupler itu dia untuk menghubungkan dua rangkaian antara instrumen dan listrik gitu ya Pak. Kan tujuannya ya untuk betul. termonitoring nih di instrumen. Nah, waktu itu pembimbing saya ngasih taunya itu sampai batas itu aja Pak. Nah, yang mau saya tanyakan itu Ya, ketika data atau informasi dari optocoupler agar terbaca di instrumentasi,
itu dia langsung masuk ke UI di instrumentasinya atau masuk ke middleware dulu Pak atau kayak penyimpanan database-nya gitu. Karena kan tadi sebelumnya udah dijelasin juga kayak Hmm? di IoT 3 layer kan dari perception, transmisi langsung ke UI gitu ya Pak. Kan kalau Ya, di IoT 4 layer kan dia ada masuk ke database-nya dulu gitu Pak. Kira-kira gimana Pak? baik. Izin ya. Kalau salah koreksi nggak apa-apa. Misal nanti dapat referensi lebih jelas. Sepengetahuan Sobi nih ya, kalau coupler itu kan dia kayak relay 4 kaki, 8 kaki gitu dia sebagai switch aja coupler itu. Dia bukan data, dia sebagai switch switch elektronik, tapi dia langsung banyak biar barengan datanya masuk ini dikoleksi lagi melalui IC yang apa itu baru dikirim kan. Seperti itu dia masuknya penghubung aja dia optocopter itu. Kalau boleh tahu kemarin magang di pembangkit mana Mas Riki? Di PLTGU Muara Tawar Pak, Bekasi. Oh di Muara Tawar. Iya. Iya seperti itu. Oh, berarti Berarti untuk Octocoper itu dia nggak masuk ke ranah IoT-nya gitu ya, Pak? ya masuk masuk aja kan dia bagian yang awal tadi sebagai saklar elektronik tadi di kiri tadi loh di presentasi yang udah saya sampaikan tadi. Nanti materinya dikirim sama Mbak Firdi lah ya nanti. Dia kan masuk ke ini dia physical device dia objek atau perception dia. Nah kan objek kan harus bersambung sambung terus gitu ya. Kalau cuma satu dia nggak akan bisa. Contoh kayak sensor ultrasonik itu kan sebenarnya dia rangkaiannya itu nggak cuma bentuk conggolan dua ini tok, tapi kan di dalamnya itu ada yang namanya ada transistor, ada typical MOSFET-nya atau ada resistornya itu. Tapi kenapa disebut satu rangkaian sensor ultrasonik? Nah, karena memang udah disebut satu set modul. Nah, setnya ini terdiri dari banyak komponen kecil-kecil itu tadi gitu, Mas Riki. Di Muara Tawar kemarin di divisi apa? Listrik? Apa operator atau apa? Saya di divisi instrumen, Pak. Di instrumennya. Ini kan di pembangkit di sana diajari tentang dasar-dasar instrumentasi apa belum? Bingung ya, Gimana, Mas Riki? suaranya hilang. Apakah Oke. masih terhubung? Sepertinya terputus Mm. ya, Pak Sobi. Iya, putus nggak apa-apa, Mbak. Oke, lanjut, teman-teman. Oke, Sampai jam berapa kita, Mbak? mungkin maksimal di jam 9, Pak. Karena Siap. 2 jam ya. Iya. Oke, dari teman-teman yang lain, ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan dengan Pak Sobi? Hmm. Gimana? Atau kalau malu-malu boleh tanya lewat chat. Ya, ya, bisa. Nanti saya bantu bacakan pertanyaannya. Ya, ada Mbak Hanifah Kun. Satu-satunya perempuan nih kayaknya. Ada Mbak Salsabila juga. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Konsultasi juga boleh. Kita friendly lah di sini ya. Oke, gimana teman-teman? Atau mungkin yang perempuan? Karena jarang-jarang sih ini saya ketemu antusias IoT perempuan gitu, Pak. Biasanya tuh Benar. kebanyakan laki-laki. Nah, Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Hanifah.
Oh ya, Izin boleh. bertanya, ini saya mau magang di PLTU bagian kontrol dan instrumen. Kira-kira hal dasar apa yang harus saya pelajari ya Pak? Bagus nih Pak, udah mau magang nih Kak Hanifah. Boleh. Jadi Kak Anifah ya. Sebelumnya dari kampus mana Kak Anifah? Maaf, kampus atau SMK? Ini kalau di kita ya harus biasanya sesuai linear jurusan. Misal dia teknik elektro ya, tapi konsentrasinya harus kuat. Ya kita nggak terima magang di instrumen kontrol gitu. Kenapa? Karena bakal menyimpang lumayan jauh. Dan misal dia masih di Halo, tes, tes. ya, ya Kak Anifah. Iya, Pak. Jadi, karena saya kan dari prodi arus kuat ya, Pak. Oh Jadi, bener kan? Mm, ya, dari power, tapi di PLTU-nya tuh dimasukinnya di kontrol kontrol. instrumen. Ya. Apa? Nah, jadi mungkin hal dasar itu sih yang bikin bingung karena kan kayak kita beda linear gitu. Betul. Terus. Ya, mungkin mau tanya tentang apa hal dasar apa yang minimal harus diketahui, yang harus dipelajari gitu sih Pak. Iya. Jadi kalau di instrumen itu kan kita kenal ada 4 fungsi instrumentasi ya. Pertama monitoring, kemudian controlling, kemudian proteksi, monitoring, kontrol, proteksi. Satu lagi buat analisa. Nah, dari 4 itu bisa Hanifah jabarkan sendiri. Apa aja sih yang dimonitoring? Nah, instrumen kan itu tugasnya. Elemen-elemen yang dimonitoring itu apa aja. Terus yang dikontrol apa aja. Motor kah? Valve kah? Atau pressure? Terus proteksinya berupa apa kah? Arus kah? Tegangan kah? Terus analisa bahan bakarnya kah? Analisa tentang udara pembakarannya kah? Nah, itu 4 itu aja dasarnya udah. Nangkap nggak, Anifah? Baik Pak, terima kasih. Iya. Mau magang di PLTU mana? Apa udah magang nih berarti? Belum di PLTU Rembang. Oh, Jawa Tengah. Iya. Iya. Siap. Saya ada teman di sana di Rembang. Dia di pemeliharaan listrik. Kalau minat nanti tak sampaikan ke dia. Boleh Pak, nanti kalau Boleh. sudah di Rembang, Iya. Kampusnya di mana, maaf? di Undip. Oh, ya, Semarang. Ya. Deket lah. Oke, mungkin Ya, ada lagi? Pak Sobi ada Ya, ini nggak ya Pak referensi belajar untuk Kak Hanifah yang mau memahami tentang kontrol dan instrumen karena kan tadi kalau yang saya tangkap ya agak berbeda nih dari peminatan hmm, atau penjurusannya di kuliah gitu. Mungkin ya. barangkali dari Pak Sobi ada referensi sumber belajar dari YouTube ataupun web apa gitu yang mungkin bisa diakses. Boleh nanti saya share lah. Ada Telegram khusus untuk IEEE emang ya. Di Electronic and Electrical Engineering itu emang ada dia di Telegram. Nanti coba saya share di grupnya. Boleh. Tapi gini, Baik. teman-teman Mm-mm. ingat dulu, prinsipnya kita belajar itu jangan niat untuk bisa, tapi untuk
mengurangi kebutuhan kita gitu aja. Karena ketika teman-teman niatnya pengen bisa, ternyata malah nggak bisa, malah nanti stres sendiri, kok nggak bisa-bisa. Gitu. Kemudian ketika nanti masuk grup itu, kan banyak tuh materi tuh. Jangan langsung ikuti baca semua, tapi fokus ke hal-hal yang memang mau di dalamnya dulu, biar mateng gitu. Itu Kak Firdi. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Sobi. Nah, semoga tadi pesan-pesan dari Pak Sobi bisa diimplementasikan juga oleh teman-teman yang lain. Nah, mumpung waktunya masih ada sekitar 18 menit lagi, barangkali dari teman-teman ada yang mau tanya lagi atau mau diskusi dengan Pak Sobi, Hmm. boleh raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, Iya. gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan Tanyakan. atau sudah cukup? Itu ada Salsa Bila, Kak Salsa, mau nanya nggak? Kak Salsa tuh. Oke, gimana Kak Salsa? Apakah sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan ke Pak Sobi? Nah, yang lain boleh. Ada Kak Sabarka, Ahmad, Raihan. Enak kelasnya, maksudnya nggak banyak, jadi enak bisa nyapa semua. Izin bertanya lagi, Pak. Boleh, Umar. Nah, tadi kan kayak Bapak tuh jelasin tentang IoT kan, Pak. Dimana Ya, IoT itu intinya tuh bukan untuk menggantikan, tapi intinya tuh untuk mempermudah. Nah, ya, kira-kira tuh Pak, kan dalam bidang kelistrikan nih Pak, ya, listrikan tuh banyak banget kan Pak, di seluruh Indonesia tuh pasti ada. Kira-kira ya. tuh Pak, dari bidang kelistrikan ini IoT itu dapat sepenuhnya nggak Pak, menggantikan mau sepenuhnya digunakan gitu Pak. Mengingatkan yang di pelosok-pelosok juga kan ada juga. Tapi kan kita melihat lagi kalau PLN ingin membangun di situ, pasti PLN juga melihat kayak keuntungannya apa bagi PLN gitu. Habis itu uh, jadi kan kayak uh, intinya kalau kayak gitu IoT itu hanya digunakan di PLN-PLN yang di kota-kota besar aja. Gimana menurut Bapak gitu? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Mungkin tadi ada yang kelewat ya. Jadi salah satu tujuan IoT itu kan tadi itu mempermudah ya. Ketika implementasinya di lapangan, tidak semuanya bisa menggunakan IoT itu benar. Dan PLN ini kan memang dari negara, oleh negara dan untuk negara ya. Listrik sekarang sedang proses pengembangan memang ke seluruh pelosok-pelosok negeri yang masih memang belum teraliri listrik. Bersyukurlah kita di sini di Pulau Jawa khususnya ya, Jawa Sumatera, pulau besar yang sudah teraliri listrik. Mana program pemerintah memang berencana meningkatkan pelayanan distribusi listrik itu sampai ke pelosok-pelosok. Tujuannya itu bukan untuk profit semata memang, tapi untuk kebermanfaatan kepada warga negara Indonesia sendiri. Makanya ada yang namanya istilah listrik subsidi. Itu benar, karena secara kasarnya gini, modal dari pembangkit sendiri buat bikin listrik, misal taruhlah 1.000 per kWh, dijual PLN seharga 1.300 ke warga. Kebayang nggak 300 perak buat ngalirin listrik dari pembangkit ke rumah warga? Cukup nggak? Itu nggak akan cukup. Makanya negara mensubsidi. Tujuannya apa? Kebermanfaatan untuk menciptakan yang poin Pancasila sila kelima ya.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya itu biar listrik dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan tujuan besar negara ini memang luar biasa. Kalau kebayang kayak listrik yang di mana kemarin tuh yang sudah berhasil diakuisisi swasta itu di Eropa kalau nggak salah ya. Nanti bisa searching di ChatGPT dulu. Negara yang listriknya sudah full dikuasai swasta. Perusahaan listrik yang menguasai negara. Jadi negara udah nggak punya perusahaan listrik. Jadi listrik yang jual tuh swasta. Itu muahalnya luar biasa itu. Seperti itu. Itulah hiruk pikuk di negara kita. Orang melihatnya satu sisi kok gini ya. Dan satu sisi itu tujuannya baik. Tidak terlihat. Oh, jadi begitu ya, Pak. Jujur aja, Pak, saya tuh Ya, dari daerah 3T, Pak. Jadi kan kayak kan bener kan? tadi Mm. nih, mati lampu, hidup lampu, mati lampu, hidup lampu. Nah, orang Ya. tua saya tuh kan sering tanya tuh, gimana tuh kayak gitu, kok sering mati lampu, hidup lampu gitu. Nah, saya dikit-dikit nih dapat insight-nya, saya Hmm. jelasin. Nah, kayak kemarin saya magang juga, kayak kunjungan industri kan, Pak. Kayak Hmm. jelasin juga, oh ternyata tuh PLN bisa mahal tuh karena ada subsidi. Saya jelasin ke orang tua saya kayak gitu. Hmm. Ternyata bisa uh, bisa juga dapat insight dikit. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Ya emang harus mulai dari kita sendiri ya. Dari keluarga kita terdekat kita sampaikan. Ya kita juga tahu, kita juga ngalamin dulu kan waktu masih kecil. Listrik mati sih marah-marah kita kan. Ternyata pas sudah gede, oh, ternyata gini loh. Orang kerja di tower benerin kabel putus. Ya seperti itulah. Lanjut. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Di IT PLN sekarang itu berarti Umar Iya, Pak. Di TPLN, Pak. ngambil elektro ya tadi ya. Ya. Hmm. Banyak teman juga di sini alumni IT PLN. Hmm. Oh iya, Pak. Di PLN mana, Pak? Pelabuhan Ratu sini. Oh, iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, balik kasih. Lagi Kak Firdi ada Oke, lagi? terima kasih. Hmm? Oke, silakan teman-teman jika ada yang ingin didiskusikan dengan Pak Sobi. Waktu kita masih ada cukup panjang. Atau mau curhat juga boleh, Pak. Misal saya kesusahan nih, Pak, belajar ini. Saya pusing belajar ini gitu. Mungkin juga boleh ini Boleh. cerita ke Pak Sobi kesulitan belajar tentang IoT itu gimana, bingung mulai dari mana gitu. Gak usah malu-malu ya teman-teman, karena di sini kita sharing. Jadi Hmm. nanti eh, teman-teman juga keluar dari Zoom ini juga dapat manfaatnya yang maksimal gitu. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Malu-malu. Tahu karena udah jago nih, jadi udahlah nggak tanya gitu. Oke, gimana? Menes. Oke, mungkin teman-teman juga sudah merasa cukup ya Pak Sobi. Mungkin ini Siap. Pak, pertanyaan terakhir dari saya. Boleh. Eh, apa sih Pak keluh kesah yang dihadapi selama mempelajari dunia elektronika, IoT, kelistrikan, dan sejenisnya, dan gimana cara Bapak atau mungkin tips dari Bapak untuk kita semua yang ingin masuk ke dunia itu agar nggak terlalu stres gitu. Karena kan sekarang kalau misal ngomongin anak muda, Hmm. Gen Z itu, aduh kena mental health gitu. Oh Gimana iya Pak? benar-benar. Ada tipsnya nggak ya Pak untuk belajarnya? Eh, tips belajarnya ya sama tips rilis stresnya mungkin ya.
Jadi kalau tips belajar dari Sobik sini gini, teman-teman kan pasti kalau misal kuliah itu kan ada banyak mata kuliah, kan. Pilihlah 30% yang memang itu disukai. Oke, dari 30% itu eliminasi lagi menjadi 10% yang disukai mana. Sampai akhirnya dapat 1% dari 10% itu yang paling disukai. Nah, disitulah mulai kembangkan diri kalian di situ. Kemudian ketika kita stres gak bisa-bisa nih itu gitu kan. Teringat ada lirik lagu yang berbunyi gini, berdamai dengan apa yang terjadi, kunci dari semua masalah ini. Ya kan? Nah itu sebenarnya sangat mengenal loh itu lagu itu. Jadi ketika ada lirik stres atau apa, ya itu harus diterima, disyukuri, dah lepas itu. Nggak harus kita mikir terus itu nggak, diemin aja, santai, tenang, damai kan jadinya. Karena ketika orang stres, tapi dia healing bilang apa, ke gunung, ke air terjun, ke pantai, habis itu pulang capek, ngeluh lagi, stres lagi. Bukan itu soalnya. Oke, oke. Oke, semangat teman-teman. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Sobi atas materi yang disampaikan. Terus tadi juga sudah menjawab beberapa pertanyaan dan memberikan saran juga kepada teman-teman. Dan sekarang sudah jam 9 kurang 5 menit dan kita sudah sampai di akhir kelas. Dan Ya, sebelum kita tutup kelas pada malam hari ini, mungkin kita bisa melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. ya. Jadi teman-teman yang bisa on cam, silahkan on cam. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Oke, bisa on cam ya, teman-teman. Kalau misal tidak terkendala jaringan atau tidak terkendala device. Oke, di sini sudah ada Kak Iksan yang on cam. Oke, silakan yang lain. 21 tadi. Oke, ada Kak Umar. Kak Ihsan, tuh ada Oke, Iksan. Oke, yang lain berhalangan. Oh, udah keluar. oke, ada Siap? lagi yang mau on cam? Oke, mungkin sudah ya. Kalau gitu, saya hitung 1 sampai 3. Silakan senyum, tunjukkan senyum termanis. Oke, 1, 2, 3. Dah. Oke, selanjutnya bisa gaya bebas ya, teman-teman. Gaya andalan sih, biasanya jempol. L aja Oke, sudah listrik. siap? Oke, boleh gaya listrik. Gini ya, L ya. Eh, Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah baik. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Sobi yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah sharing Ya. dengan kami semua. Semoga apa yang disampaikan Pak Sobi hari ini bermanfaat untuk kita, untuk teman-teman, dan semoga ketika teman-teman Amin. keluar dari Zoom ini bisa mulai semangat untuk belajar, bisa semakin termotivasi untuk mendalami dunia Internet of Things gitu. Dan Amin. terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif, yang sudah bertanya, dan juga sudah antusias. Semoga materi hari ini bisa menjadi bekal untuk kita menyongsong era industri 5.0 dengan skill IoT yang mumpuni. Oke, saya Firdi selaku moderator sekaligus mewakili tim Listrik Solid pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam. kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak Sobi. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu.